Masih bersama podcast Ancur. Mungkin dari Dika, lo menyangka nggak bahwa podcast Ancur sekarang tuh bisa seancur ini, sebesar inilah pokoknya, ya kan? Orang kan mikirnya, wah podcast Ancur tuh ancur banget deh, pokoknya ger. Nyangka nggak bisa sebesar ini sekarang? Nggak ada sih, karena kan dari awal juga kita mikirnya ini untuk kita aja ya, maksudnya untuk kita bikin satu wadah buat nongkrong, ngumpul, ya udah kita rekam. Nanti jadinya seperti apa, nggak pernah kebayangin sebesar ini akhirnya, gitu. Oke. Nggak terduga lah. Iya. Kalau gue sih udah menduga dari awal. Wih, Mas bentar, Mas mulai konsisten sombongnya ya. Udah mulai diambil nih konsisten. Orang kok nyangka nggak? Nggak nyangka, nyangka. nggak apa-apa, soalnya yang penting nggak makan duit rakyat. Ini kan hasil jerih payah sendiri dari nol ya. Iya, lanjut. Lagi tadi Reza nungguin siapa yang mau nyapelin. Dilihatin dulu. Lanjut aja. Senang ini makanya kita nggak cuma pengen besar, bukan buat kita doang, pengennya ada tadi ekosistem PR-nya adalah ngebentuk ekosistemnya itu loh. Yang emang jadi PR barang-barang podcaster yang sekarang ada nih di Indonesia. Dan podcast Ancur membuat podcast Han. Yes. Betul sekali. Untuk menjaga ekosistem, membangun ekosistem tadi ya. Patra bisa ceritain sedikit soal podcast Han ini, kenapa harus ada podcast Han? Jadi podcast Han ini supaya ekosistemnya si podcast juga makin berkembang. Jadi suka banyak podcaster yang bikin tuh nanya ke kita. Kita tuh udah ngerekam, kita udah bikin, terus kita ngapain lagi ya? Sebenarnya kan podcast Ancur udah ngejalanin di duluan lah. Mungkin karena kita lebih dulu lah. Kita udah ketemu brand, kita udah jualan IP-nya seperti apa, produk IP-nya. Nah kita tuh pengen sharing lah sama teman-teman yang bikin podcast juga, jalan buat IP podcast itu akan menjadi seperti apa. Makanya podcastan itu sebagai wadah juga, dan untungnya si pihak Spotify mau ikutan juga nge-support. Jadi kita sih sebenarnya mempertemukan antara si kreator podcast dengan si Spotify-nya lah. Kita penghubungnya lah. Makanya kita terus mencari bakat-bakat baru, podcaster baru. Karena banyak banget di Indonesia sebenarnya podcast gitu. Pasti. Cuman mungkin setelah rekam terus upload, mereka bingung ngapain lagi nih, gimana ya cara memarketingkan podcast gue gitu lah, intinya gitu. Nah disinilah kita coba, nanti ada workshopnya juga di podcastan ini, nanti ada workshopnya. Ada pelatihan. Ada sharing juga dengan teman-teman podcast yang lain. Kayak tahun lalu kita barengan Oki Rengga dari podcast agak lain gitu. Kita undang juga sharing. Terus pihak Spotify juga akan sharing industri podcast itu seperti apa gitu. Perjalanannya kurang lebih hampir 2 bulan lah nanti. 2 bulan? 2 bulan. Dimulai sejak? Dari tanggal 19 September kemarin udah open registrasinya. Sampai 18 Oktober. Kita nyaring tuh kurang lebih 1 bulan tuh. Betul. Mereka daftar, nanti kita seleksi jadi 30 besar. 30 besar akan ada workshop. Workshop masuk 20 besar. 20 besar ada workshop lagi. Langsung 5 besar final. Gitu. Nah finalnya di sini katanya kan. Wah, enggak dong. Udah teken belum? Malam final yang tahun lalu seru banget loh. Nah, ini cuplikannya nih. Enggak ada. Ini live. Enggak bisa langsung edit serinya aja. Jadi ini udah tahun kedua. Tahun kedua. Tahun lalu podcast Hunt itu yang daftar 392 podcast. Wih, seluruh Indonesia. 392. Iya. Tahun ini? Tahun ini baru seminggu kan, jadi belum terlalu banyak. Masih dibuka sampai 18 Oktober. Nah, makanya buruan daftar ya. Gampang kok, tinggal lihat aja di podcasthunt.id, di situ caranya lengkap, jelas. Di bio Instagram kita juga ada, di Podcast Hunt juga ada di Instagram. Jadi pengennya banyak bakat-bakat baru, saat industrinya siap, bakat-bakatnya tetap ada gitu. Jangan industri akhirnya bertumbuh dan siap, tapi pelakunya dia lagi. Betul. Gitu, kayak teman-teman kan dari Mas Dika, Patra kan stand up juga kan regenerasinya berjalan terus kan, ada terus kan. Karena industrinya akhirnya ngebentuk untuk itu ada terus. Jadi nantinya podcast pengennya gitu juga tuh, punya regenerasi terus. Jadi komunitasnya semakin membesar. Gitu. Nah kalau dari Dika sendiri, ini kan menarik ya kalau kita bicara soal podcast, sekarang pakai HP aja udah bisa nih. Tinggal rekam, selfie dan sebagainya. Nah kalau misalnya ke depan itu seharusnya podcast yang baik dan benar itu seperti apa? Apakah dari segi konten atau apa sih karakter seperti apa yang dicari dalam podcastan ini? Jadi sebenarnya juga di podcastan ini juga kita udah bilang yang paling penting tuh adalah
lu masih hidup ya? Kalau nggak bisa nggak bikin podcast. dong, caranya dong. Takutnya nanti ada yang bikin podcast Michael Jackson, Kurt Cobain, ya kitanya takut. Nggak bisa kita nilai nantinya. Soalnya format kita video podcast. Iya, video podcast. Sekarang tuh orang kayaknya spending untuk nonton tuh juga lebih panjang juga kan. Makanya kita nyaranin buat yang mau ikut podcastan video, dan tolong videonya dibikinnya yang bagus karena sekarang handphone juga udah pada bagus ya. Handphone udah bagus gitu. Tolong jangan dibikin pakai CCTV ya. Karena pernah ada yang bikin. Tahun lalu ada yang bikin serius. Orangnya ada 7, kameranya di ujung, mic-nya nggak kedengeran. Kalau nggak salah judul podcastnya Paranormal Activity. Film begitu. Dari CCTV soalnya. Jadi yang paling penting mungkin dari kualitasnya audionya harus bagus. Sekarang juga udah banyak kualitas audio yang bagus-bagus, nggak harus mahal, tapi bagus banyak. Terus juga sama kamera. Sisanya tuh kita pingin ada uniqueness-nya dari tiap-tiap podcast. Betul. Sama kontennya tuh nggak harus komedi, nggak harus horor doang. Kayak edukasi, itu parenting, couple, itu tuh lagi banyak juga kok gitu yang masalah di kantor gitu kan juga bisa ya. Masalah di kantor. Atasan bawahan. Gitu-gitu. Itu bisa meja rok gitu kan. Atasan bawahan. Di kantor, atasan, bos anak buah. Sampai ngomongin bawahan tentang itu. fashion. Bisa juga sih. Kalau fashion juga bisa ya. Fashion bisa. Jadi uniqueness itu yang dicari ya Pak. Iya, benar. Makanya personality itu penting banget. Untuk bikin konten kayak lu sukanya apa, lu bisanya apa, ya itu aja. Jangan karena trennya lagi horor nih, terus lu coba-coba ikut horor tapi lu nggak suka-suka banget, mendingan jangan sih. Kalau lu sukanya misalnya paddle, sekarang lagi paddle banget, ya bikin aja podcast tentang paddle gitu kan. Ya itu apa-apa juga, semakin niche, semakin beda secara spektrum dibanding podcast-podcast yang lain kan menarik juga kan. Oke. Nah kalau kita bicara soal podcast Ancur sudah bertahan 6 tahun juga. Yang bikin kalian ini masih kompak itu apa sih sebenarnya? Waktu sih, waktu. Kita nggak bisa bohong kalau waktu. Ini kelihatan dong kan ngadepnya ke sana. Balik. Jangan Ini kelihatan juga. Emang kita juga senang ngelakuinnya kayak emang kita suka siaran, kita suka bercanda, kita suka nongkrong. Pada akhirnya ada hasilnya yang mengikuti, ya itu sih jadi bonus juga sih buat kita sih pada akhirnya. Karena dunia hiburan saat ini kan makin kompetitif. Apa yang harus kembali menjadi fokus perhatian dari seorang podcaster gitu ya, agar tetap bertahan, tetap play in the game gitu loh, tetap ada di kompetisi ini, tetap ada di ekosistem podcast ini, dari Dika mungkin. Kalau menurut gue adalah ya lu suka tempatnya dulu ya. Sama kayak lu main ke tempat hiburan atau amusement park gitu. Kan lu harus suka tempatnya dulu. Kalau lu udah suka tempatnya, kayaknya masalah uang, masalah waktu itu bisa dikesampingkan deh. Masa? Itu kan tadi bisa dikesampingkan, bukan dihilangkan. Dikesampingkan. Saya cuma ngomong dikesampingkan. Bener. Gesernya kan kita nggak bisa tahu gesernya segini. Apa gesernya cuma segini aja. Terserah kalau itu. Tapi balik lagi soal uniqueness tadi ya Dias ya. Iya benar. Ya kalau uniqueness benar dari yang Mas Dika bilang, sama sebenarnya podcast itu nggak cuma sekedar produk video dan audio, tapi kayak ini udah sebuah jadi brand, udah sebuah jadi intellectual property. Kita ngeliat teman-teman kita podcastnya kan kayak agak lain lu jadi film. Kemarin GJS jadi film gitu kan. Jadi dari sebuah produk yang ngobrol komedi di-upload ternyata bisa jadi sesuatu barang lain lah gitu. Kayak kita ada produk animasi, kita ada produk jadi parfum dengan brand kita. Itu tuh bisa terjadi dengan podcast-podcast yang akan datang ke depannya juga. Jadi nggak melulu cuman satu keran doang nih jalur mencari monetisasinya gitu. Tapi secara IP-nya bisa dikemana-manain. Oke, mungkin terakhir dari Dika atau dari masing-masing ya, singkat saja apa harapannya untuk podcast Ancur dan juga podcast Han ke depan? Kalau dari gue, mudah-mudahan yang lagi pada nonton sekarang juga mulai tertarik dan juga ikutan, karena ini peluang buat kalian. Silahkan kita terima sebanyak-banyaknya. Iya, betul. Jadi silahkan ikutan podcast Han 2025 ya.
abang-abang yang di sini juga boleh kalau mau ikut podcast. Siapa tahu mau curhat. Emang konsepnya setiap segmen makin berkurang ya di sini. Iya. Apa gue bilang kan? Iya makanya. Bener kan yang gue bilang kan? Terakhir tinggal berdua. Makanya. Bener juga. Terus segmen 4 tinggal 3 orang kali. Makin kurang ya. Iya. Jadi industri podcast lagi berkembangnya di Indonesia. Baru banget mulai. Jadinya peluangnya masih besar. Jadi untuk ikutan dan lo masuk ke lokomotif awal di industri podcast nih masih peluangnya gede banget. Jadi silakan ikutan podcastan 2025. Patra terakhir singkat. Ya kalau lo suka mendengarkan podcast dan selama ini penasaran pengen deh bikin podcast juga atau udah bikin podcast terus bingung harus diapain lagi si produk podcast lo, nggak ada salahnya lo ikutan ke podcastan karena tahun lalu pun juara satunya tuh awalnya coba-coba sampai akhirnya dia beneran jadi juara satu dan sekarang konsisten selama setahun ini dia tetap bikin podcast. Jadi ya nggak ada salahnya sih lu coba untuk ikutan podcastan 2025. Yes. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk podcast Ancur. Sehat selalu teman-teman podcast Ancur ya. Sukses terus. Karena abis ini Ladies Night, kita mau di sini. Bubar. Gue mau ganti baju. Yang berubah dia. Gue juga dong. Oke, kita dengerin dulu. Kami akan kembali saat lagi tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.